Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Sekarang kita baca terlebih dahulu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna wa hudaw wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu anna al-laili wan nahar wajhujata ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma alimna ta'wilal kitab, Allahumma atinal hikmah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, Allahumma alhimna rusdana wa a'idna min sururi anfusina, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, Allahumma ij'al auladana aulatan sholihin fuqaha fid din hafizina lil kitab wa sunnah mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhaikil arzaq, Allahumma inna na'udzubika minan nusyrika bika syai'an lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma anji aimatam jama'atana, Allahumma barik jama'atana, Allahumma ansur aimatam jama'atana, Allahumma aslih aimatam jama'atana, Allahumma shfi aimatam jama'atana, Allahumma hfad aimatam jama'atana, Allahumma izal jama'ah wa adil fil qadar kafarah, Allahumma inna nas'aluka sihah wal ifah wal amanah wasnal hukm ridho bil qadar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kami akan menambah penjelasan Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Jadi ulama mengatakan hadhihi ayatun azimatun min ummahatil ahkam. Jadi ayat ini adalah ayat yang agung karena di dalam ayat ini terdapat pokok-pokok hukum dalam agama Islam. Li'annaha tadhammanat sita asyrata qaidah. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini terdapat 16. Yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah maksudnya iman kepada asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, dan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Termasuk di dalamnya itu iman pada adanya hari kebangkitan dari kubur. Kemudian berkumpul di padang mahsyar. Lalu adanya mizan. Kemudian sirat. Lalu telaga Kausar. Kemudian syafaat pada hari kiamat. Dan terakhir adalah surga dan neraka. Itulah yang diterangkan oleh Allah, dan itu disimpulkan dalam iman kepada hari akhir, wal yaumil akhir. Jadi hari akhir itu maksudnya bangkit dari kubur, kemudian hari kiamat, kumpul di padang mahsyar, lalu ada mizan, sirat, telaga Kausar, syafaat, kemudian surga neraka. Yang ketiga, iman pada malaikat. Keempat, iman pada kitab suci. Yang kelima, iman kepada para nabi. Jadi ini sudah menyebutkan 5
dari rukun iman. Tinggal yang satu lagi adalah iman kepada qadar. Di sini disebutkan ada 5. Kemudian yang keenam, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Memberikan harta pada kerabat. Ketujuh, pada anak yatim. Kedelapan, orang miskin. Kesembilan, kepada musafir yang kehabisan bekal. 10, kepada orang yang minta, yang membutuhkan. 11, memberi makan kepada para budak. Ini hukumnya juga wajib. Jadi pada saat kerabat membutuhkan, sedangkan ada orang yang punya kelebihan harta, maka dia wajib memberi pada kerabatnya yang dalam keadaan membutuhkan. Demikian juga kalau ada anak yatim yang membutuhkan, maka orang-orang kaya yang punya harta lebih, setelah digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang menjadi kewajibannya, maka juga wajib untuk menyantuni anak yatim. Pada fakir miskin, ketika mereka membutuhkan. Kepada orang yang minta juga demikian. Ketika ada yang minta dan benar-benar membutuhkan keperluan pokok, maka orang yang punya kelebihan harta itu wajib memberi. Ini termasuk bagian dari wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ini bentuk kewajiban di dalam harta selain wajibnya zakat. Diterangkan dalam hadis, inna fil mal hakun siwa zakah. Di dalam harta benda itu juga ada kewajiban selain daripada kewajiban zakat. Nah, termasuk dasarnya adalah ayat ini. Jadi ayat tentang infak ini termasuk bagian dari infak, menginfakkan sebagian dari rezeki. Ini tidak mansuh, walaupun sudah turun ayat kewajiban zakat. Memang yang termasuk dalam rukun Islam adalah zakat. Tetapi juga ada infak atau sodakoh yang hukumnya wajib. Selain yang ditentukan dalam kewajiban zakat. Kalau zakat itu sudah ada ketentuan tersendiri. Bagi yang memiliki harta tertentu, dalam nisab tertentu, punya kewajiban dan ditentukan besarnya. Tetapi untuk infak kepada fakir miskin, kepada orang yang minta, itu tidak ditentukan besarnya dan bukan menjadi kewajiban tetap, tetapi pada saat ada kebutuhan yang harus dibantu dan ada orang kaya yang memang punya kelebihan harta setelah dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam harta bendanya, maka dia tetap berkewajiban untuk memberikan harta yang dia senangi. Wa atal mala ala hubbihi. Nah, kemudian nomor berapa tadi tulisannya? Berapa? 12, berarti 13 ini ya. Wa aqamas shalah. 14, wa ataz zakah. Nah, ini termasuk dalam rukun Islam. Yaitu rukun Islam antasyhada ilaha illallah 1, wa iqamas shalah, wa ita'az zakah, wa shauma ramadan, wa hijjal baiti man istata ilaihi sabila. Dalam ayat ini sudah dijelaskan 2 rukun Islam, salat dan zakat. Kemudian nanti dalam ayat berikutnya akan diterangkan tentang rukun Islam puasa Ramadan. Kemudian ayat berikutnya tentang ibadah haji. Lalu yang nomor berapa? 15,
wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ini menepati janji ketika berjanji. Maksudnya ini menepati amanah, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Jadi ini juga terkait dengan keimanan. La imana liman la amanatalah. Tidak iman seseorang kalau tidak punya amanah. Atau bisa juga tidak sempurna iman seseorang kalau tidak sempurna amanahnya. Jadi amanah terkait dengan keimanan. Terutama amanah kepada Allah adalah menjalankan kewajiban ibadah Allah. Ibadah kepada Allah. Kemudian amanah kepada sesama manusia itu menepati janji-janji yang dia bikin atau yang sudah diamanahkan kepadanya. Dan yang ke-16 adalah sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan. Ini ada 16 kaidah, aturan pokok dalam agama Islam yang disebutkan di dalam ayat ini. Nah, kemudian Allah berfirman, ulaikal ladzina shadaku. Merekalah orang-orang yang sidik, yang jujur. Dalam hadis disebutkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannah. Jadi yang dimaksud sidqi itu bukan hanya jujur ucapan, tapi lebih dari itu, yaitu jujur dalam imannya. Alaikum bisidqi itu jujur dalam arti jujur dalam imannya. Ya tentu saja mencakup jujur dalam perkataannya. Sebab kalau orang munafik itu salah satu di antara sifatnya idza haddasa kadzaba. Ketika bercerita dia berdusta. Nah, kemudian disebutkan wa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan menunjukkan pada perbuatan-perbuatan baik. Nah, dalam ayat ini dijelaskan laisal birra. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kebaikan itu yang dasarnya adalah kejujuran. Jadi hadis itu ya menjelaskan ayat ini. Jadi orang yang jujur, dia akan bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan itu apa? Yaitu yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi kebaikan itu bukan sekedar menghadapkan wajah ke arah timur dan barat. Ini bicara mengenai kiblat. Ya. Jadi seperti bagaimana yang dijelaskan di awal juz 2, yaitu menceritakan tentang adanya nasikh mansuh dalam kiblat. Ini merupakan contoh adanya nasikh mansuh seperti dalam surat Al-Baqarah 106. Manan sah min ayatin au nunsiya na'ti bi khairin minha au misliha. Ayat yang kami mansuh akan kami ganti yang lebih baik. Itu Al-Baqarah 106. Nah, kemudian di awal juz 2 yaitu tentang nasikh mansuh dalam arah kiblat. Nabi ketika di Madinah awal kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian dimansuh, diperintah menghadap kembali ke Ka'bah. Nah, peristiwa itu sangat memberatkan bagi orang-orang Islam yang tidak didasari
fondasi iman, yaitu termasuk orang-orang Yahudi yang masuk Islam tapi tidak atas dasar keimanan. Maka ketika terjadi perpindahan kiblat, nah mereka mencela kepada Nabi. Kenapa kok Nabi memindah kiblat? Padahal itu sebenarnya adalah nasikh mansuh dalam hukum, bisa saja terjadi. Jadi menghadapkan arah kiblat ke arah timur atau barat itu bukan kebaikan. Tetapi kebaikan itu adalah iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, dan seterusnya. Nah, ini juga terkait dengan ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Nabi, apa yang dimaksud albir itu, kebaikan itu apa? Nah, kemudian Nabi memberikan penjelasan. Orang yang iman kepada Allah, hari akhir, pada kitab suci, pada malaikat, itu sudah berbuat baik sebelum turunnya kewajiban-kewajiban dari Allah. Jadi sampai turunnya ayat ini, kewajiban yang Allah turunkan ya baru kewajiban sholat, kewajiban zakat, belum ada kewajiban berpuasa, belum ada kewajiban haji, sesuai dengan yang diterangkan dalam ayat ini. Jadi syariat agama waktu itu baru sesuai yang diterangkan dalam ayat ini. Itulah bentuk kebaikan, yaitu dasarnya keimanan. Nah, kemudian mengerjakan kewajiban-kewajiban. Sebelum kewajiban-kewajiban sempurna, itu sudah berarti berbuat baik. Sambil terus menunggu kewajiban-kewajiban yang berikutnya. Nah, itulah pokok-pokok ajaran di dalam agama Islam ini. Ini yang perlu kita fahami. Jadi agama Islam itu atas dasar iman, 6 rukun iman, kemudian 5 rukun Islam, kemudian masih ada kewajiban-kewajiban yang lain yang ditentukan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan semua itu merupakan satu kesatuan dari perbuatan baik atau yang dimaksud amalan solihan, amal yang baik, amal yang berpahala, yang harus dikerjakan agar bisa masuk surga selama di neraka, adalah berbagai macam kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, yang nanti akan kita kaji satu persatu kewajiban-kewajiban itu. Itu semua adalah bagian dari agama Islam. Itulah kebaikan. Dan itu menunjukkan iman yang sebenarnya. Ulaika ladzina shadaku. Dan itu merupakan bagian dari iman kepada kitab suci Al-Quran. Jadi kita tidak boleh memilah-milah dalam kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama Islam. Nah, semua itu kita kerjakan sesuai dengan hukumnya. Kalau memang wajib dikerjakan dengan sepol kemampuannya, sesuai dengan kondisi. Tapi kita iman sepenuhnya. Yang mampu kita kerjakan ya harus kita
kerjakan menurut kemampuan. Yang memang tidak sesuai dengan kondisi kita, ya tidak kita kerjakan. Tetapi kita iman, itu adalah bagian dari syariat Islam. Itu adalah bagian dari kitab Al-Quran. Nah, karena Allah menurunkan syariat Islam itu bertahap, ya, sesuai dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran ini. Maka dalam satu ayat ini sudah dirangkum kewajiban-kewajiban dalam agama Islam yang turun sampai saat ayat ini diturunkan. Berarti ayat ini sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan, sebelum turunnya ayat tentang haji. Maka di antara rukun Islam yang disebut baru 2, sholat dan zakat. Lalu kewajiban yang lain, ya, infak kepada orang-orang yang punya hajat, menepati janji, sabar, itu sudah diwajibkan. Itu bagian dari akhlak, dari budi pekerti atau akhlak, baik akhlak terhadap Allah maupun akhlak pada sesama. Ini di antara kewajiban-kewajibannya yang disebut dalam ayat ini. Nah, maka ketika ada sahabat menanyakan bagaimana orang Islam atau sahabat yang sudah meninggal padahal sholatnya belum menghadap ke arah kiblat. Allah berfirman, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Ayat 143. Wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kamu sekalian. Yang dimaksud keimanan kamu sekalian ya yang disebutkan dalam ayat ini. Walaupun sholatnya belum menghadap kiblat, tetapi selama ini sudah iman kepada Allah, iman pada hari akhir, iman pada malaikat dan seterusnya, berarti itu sudah iman. Umpama meninggal dunia ya sudah masuk surga, walaupun belum menghadap ke arah kiblat. Maka di awal ayat, ya, yang dimaksud kebaikan bukanlah arah hadapan ke timur atau ke barat, tapi yang penting adalah iman dan amal solih yang dikerjakan sesuai dengan perintah-perintah yang sudah diturunkan sampai saat itu. Ini terkait dengan ayat wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Kalau sudah iman berarti ya sudah mendapatkan pahala walaupun sholatnya belum menghadap ke Ka'bah karena saat itu belum diperintah untuk menghadap ke Ka'bah. Jadi dulu prakteknya para sahabat mengamalkan syariat Islam itu ya sesuai dengan ayat-ayat yang Allah turunkan secara bertahap. Nah, semakin sempurna maka ya semua itu harus diamalkan. Berikutnya akan ada kewajiban puasa, ada kewajiban haji. Akhirnya Islam sempurna. Nah, setelah Islam sempurna, maka kita kewajibannya adalah mengamalkan semua syariat Islam itu yang sudah sempurna, namun disesuaikan dengan kemampuan diri kita masing-masing dan sesuai dengan kondisi. Nah, seperti ayat di bawahnya, ayat 179. Allah berfirman, wahai orang-orang iman, telah diwajibkan atas kalian hukum kisos di dalam pembunuhan. Nah, ini hukumnya wajib. Kisos itu hukumnya wajib. Nah, tapi hukum kisos ini yang berhak melaksanakan itu adalah pemerintah atau penguasa. Jadi yang berhak atau yang berkewajiban dan berhak melaksanakan hanya pemerintah penguasa. Kalau bukan penguasa, pemerintah penguasa tidak berkewajiban. Nah, sekarang ini kita akan bertempat tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia.
Negara kita dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara kita bukanlah negara Islam. Nah, jadi kita tidak boleh menjalankan hukum Qisas menurut kehendak kita sendiri. Nah, kita sudah sepakat sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, bentuk negara yang disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah negara dengan dasar Pancasila, bukan negara Islam. Maka ayat ini ya, kita imani sebagai kewajiban, tetapi tidak kita amalkan karena kita tidak bertempat tinggal di negara Islam. Kita bertempat tinggal di negara yang berdasarkan Pancasila. Inilah praktek kita di dalam mengamalkan Al-Quran. Ya, kalau dulu para sahabat mengamalkan Al-Quran sesuai dengan masanya. Ketika syariat belum turun sempurna, mereka atas dasar iman mengamalkan syariat yang sudah diturunkan. Itulah sudah berarti menjalankan agama Islam. Itu sudah berbuat baik. Mereka meninggal saat itu ya sudah iman, sudah benar imannya. Ulaika ladzina shadaku. Nah, kalau sekarang karena Al-Quran sudah turun sempurna, maka yang menyesuaikan adalah orang-orang yang mengamalkan sesuai dengan zamannya dan keadaan tempatnya, di mana mereka berada. Karena Al-Quran ini bisa berlaku sepanjang zaman. Jadi setelah Al-Quran sempurna, bukan berarti setiap orang yang iman pada Al-Quran lalu berkewajiban untuk mengamalkan langsung semua perintah-perintah yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, tidak demikian itu di dalam praktek ibadah menjalankan syariat yang ada dalam Al-Quran. Dan bukti kesungguhan keimanan tidak ditunjukkan dengan cara yang demikian itu. Nah, ini juga termasuk dalam pengertian ayat ini. Jadi pelaksanaan syariat itu ditentukan dengan kemampuan manusia yang melaksanakannya dan sesuai dengan kondisi tempat lalu zaman kehidupan mereka. Sebab ya Islam ini berkembang di seluruh dunia dan syariatnya berlaku ila yaumil qiyamah. Nah, Allah sudah memberikan rahmat. Untuk makna surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum atas kamu sekalian, apa asyamu, puasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan apa puasa, alladzina atas orang-orang, min qablikum dari sebelum kamu sekalian, la'alakum supaya kamu sekalian, tattaquna bertakwa kamu sekalian.
wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ibadah puasa sebagaimana yang diwajibkan atas umat sebelum kalian. Berarti umat-umat dahulu semua juga diwajibkan untuk berpuasa. Nah, sekarang kamu juga diwajibkan berpuasa. Sama seperti umat dahulu. Hanya caranya berbeda atau peraturan-peraturan tentang puasa berbeda, tapi kewajibannya tetap sama. Yaitu ayyaman di dalam beberapa hari ma'dudatin yang dihitung 30 hari atau 29 hari. Faman maka barang siapa karena yang ada, siapa orang minkum dari kamu sekalian maridon sakit au ala safarin atau atas dalam perjalanan fa'iddatun maka hitungan min ayyamin ukhor dari hari yang lain. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka boleh tidak berpuasa, maka silahkan berbuka, tetapi wajib mengganti puasa dalam hari-hari yang lain. Maksudnya di bulan yang lain. Jadi kalau tidak berpuasa 3 hari karena dalam perjalanan, maka wajib mengganti puasa 3 hari di hari yang lain. Di sini tidak ditentukan berturut-turut atau tidak, dan sampai berapa lama wajibnya mengganti tidak ada ketentuan. Yang penting mengganti di hari-hari yang lain di luar bulan puasa. Wa alladzina dan atas orang-orang yutikunahu yang mampu mereka hu pada puasa fidyatun membayar tebusan, yaitu ta'amu miskin memberi makan pada orang miskin. Satu orang 1 sok korma, atau satu orang miskin makan kenyang selama sehari. Memberi makan satu orang miskin makan kenyang sampai sehari. Kalau dulu umpama korma ya, ukurannya 1 sok korma, itu cukup untuk sehari. Faman maka barang siapa tatawa'a yang ibadah sunnah khairan pada kebaikan, fahuwa maka adapun ibadah sunnah khairun baik lahu bagi orang. Barang siapa yang menambah di dalam fidyah, maka itu baik, berarti mendapat tambahan pahala. Seharusnya fidyah cukup memberi makan kepada 1 orang miskin kenyang selama sehari. Tetapi kalau dia menambahkan dengan makanan-makanan atau mungkin menambah dengan uang, itu berarti merupakan amalan sunnah dan memperbanyak pahala. Wa antasumu dan bahwa berpuasa kalian khairun lebih bagus lakum bagi kamu sekalian.
In kuntum, jika ada kamu sekalian, ta'lamuna, mengetahui kamu sekalian. Ini ayat 183 yang pertama tadi, yaitu mansuh. Ayat 183 mansuh, nasihnya ayat 187. Karena dalam ayat 183 diterangkan kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana puasanya orang-orang dulu sebelum kamu. Nah, orang dulu itu puasanya ketika malam hari tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jadi syariat puasanya umat dulu itu berbuka puasa hanya waktu maghrib. Kesempatan buka puasa hanya waktu maghrib. Setelah masuk waktu isya itu sudah malam, dihitung malam, dan tidak boleh makan, minum, atau sudah mulai berpuasa. Maka itu mansuh. Nasihnya ayat 187. Uhillalakum lailatas syiyam arrafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu malam berpuasa untuk mengumpuli istri. Berarti malam itu tidak dalam keadaan puasa. Boleh makan, boleh minum, juga boleh mengumpuli istri bagi yang sudah memiliki istri. Itu nasihnya. Itu bedanya syariat atau ketentuan puasa bagi umat Islam dengan ketentuan puasa yang berlaku bagi umat sebelum umat Islam. Jadi umat Islam ini mendapat rahmat atau keringanan dari Allah. Ibadah puasanya dengan peraturan yang lebih ringan. Puasa itu dimulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sedangkan setelah terbenam matahari sampai terbit fajar berikutnya itu sudah tidak dalam keadaan puasa, boleh makan, boleh minum, dan boleh mengumpuli istri. Itu satu peraturan yang dimansuh. Nah, kemudian pada awal diwajibkannya puasa Ramadan, ini sebagian umat Islam ada yang tidak kuat puasa atau masih belum terbiasa untuk berpuasa. Maka Allah menurunkan ayat ini. Wa alladzina yutikunahu fityatun ta'au miskin. Atas orang yang kuat puasa boleh membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin sampai kenyang selama sehari sebagai ganti dia tidak berpuasa. Nah, ayat ini turunnya di awal kewajiban ibadah puasa. Sehingga pada saat itu orang masih bisa memilih, ya, memilih puasa atau memilih membayar fidyah. Maka ayat ini juga mansuh. Liwa alladzina yutikunahu fidyatun ta'au miskin, itu mansuh. Nasihnya ayat di bawah, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Faman, maka barang siapa syahida yang menyaksikan minkum dari kalian asyahra pada bulan Ramadan, falyasumhu, hendaklah berpuasa dia. Jadi siapa saja yang menyaksikan bulan Ramadan wajib berpuasa. Tidak boleh lagi membayar fidyah. Itu nasihnya. Pada awalnya mereka boleh memilih membayar fidyah atau puasa. Tapi kemudian dimansuh nasihnya,
semua wajib puasa. Nah, menurut riwayat dari Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, fidyah ini masih berlaku ya, bagi orang yang sudah sangat tua. Jadi menurut Ibnu Abbas ini tidak mansuh, tetapi ini berlaku khusus, yaitu bagi orang yang sudah sangat tua, yang dia sebenarnya masih kuat puasa. Nah, kalau mau dipaksakan masih kuat. Jadi yutikuna itu menguat-nguatkan puasa. Kalau dipaksakan ya bisa, masih bisa. Tapi karena usianya sangat tua, maka boleh membayar fidyah. Jadi khusus orang yang sudah sangat tua, walaupun sebenarnya kalau dipaksa puasa ya masih kuat karena sehat, tidak termasuk yang sakit. Ya. Dia sehat masih kuat puasa, tapi karena usianya sangat tua, boleh membayar fidyah. Ini juga bisa dipakai. Ya. Ini dasarnya adalah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi untuk orang tua, baik laki-laki atau perempuan, ini berlaku. Dia kuat puasa, tapi karena usianya sangat tua, boleh membayar fidyah. Kalau sakit, ya boleh tidak puasa, seperti yang diterangkan ayat sebelumnya. Faman kana minkum maridun au ala safar fa iddatu min ayamin ukhor. Kalau sakit, walaupun masih muda, yang sakit boleh tidak puasa, tapi nanti menggantikan di hari yang lain. Demikian juga yang dalam keadaan musafir, boleh tidak puasa, tapi nanti menggantikan di hari yang lain. Sedangkan yang karena umur boleh tidak puasa dan membayar fidyah. Tapi kalau masih muda, sakit, ya tetap tidak boleh membayar fidyah. Harus mengganti hari yang lain. Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Nah, tidak ada batasnya. Bahkan kalau kemudian meninggal dunia, maka yang menyaur puasanya adalah ahli warisnya. Ya. Jadi bukan bayar fidyah, tapi yang menyaur puasanya ahli warisnya. Dia tetap berkewajiban menyaur. Nah, kecuali kalau sakitnya itu menaut, sakitnya itu lebih dari setahun, maka termasuk yang boleh membayar fidyah. Jadi kalau sakitnya itu sampai lebih setahun, sampai Ramadan berikutnya masih sakit, tidak sembuh, sehingga memang tidak bisa mengqadha menyauri puasanya, maka boleh membayar fidyah. Nah, fidyah itu ukurannya memberi makan orang miskin kenyang. Nah, kalau dulu sebagian riwayat menyebutkan 1 sok korma, ada yang setengah sok, ya beberapa macam ukurannya. Tapi yang secara umum adalah memberi makan 1 orang miskin sampai kenyang. Ya kalau sekarang ya disesuaikan dengan keadaan sekarang, berapa kira-kira harga makanan 1 orang miskin 3 kali sehari sampai kenyang. Itulah ukuran fidyah. Nah, kalau menambah banyaknya fidyah, berarti itu amalan sunnah. Wa antasumu khairul lakum, bahwa kamu berpuasa lebih baik bagi kalian. Ini ketika berlakunya fidyah ya, di awal Islam. Jadi di awal Islam masih boleh milih fidyah atau puasa. Kalau puasa lebih baik, in kuntum ta'lamun, kalau memang kamu mengetahuinya. Tapi kemudian itu mansuh setelah turun ayat yang di bawah ini, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ini menjelaskan ayaman ma'dudat. Yang dimaksud beberapa hari yang dihitung adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Sebulan penuh. Terkadang 29 hari, terkadang 30 hari.
alladzi yang unzila diturunkan fihi di dalam bulan Ramadan apa Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an. Hudan sebagai petunjuk, linasi bagi manusia, wa bayyinatin dan penjelasan, minal huda dari petunjuk, wal furqan dan furqan. Furqan itu pembeda antara yang hak dan batal. Di dalam Al-Qur'an mengandung al-furqan. Terdapat ayat-ayat yang membedakan antara hak dan batal, memisahkan antara hak dan batal. Beberapa hari puasa yang diwajibkan itu adalah bulan Ramadan. Dari 1 bulan Ramadan. Terkadang 29, terkadang 30 hari. Di dalam bulan Ramadan diturunkan kitab Al-Qur'an. Diturunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Dalam jumlatan wahidatan. Al-Qur'an seutuhnya diturunkan dari Lauh Mahfud di atas langit ke-7 ke langit pertama atau langit dunia. Kemudian disimpan di satu tempat di langit dunia. Lalu Malaikat Jibril menyampaikan ayat Quran itu secara bertahap, berangsur kepada Nabi Muhammad. Sesuai dengan saat turunnya ayat. Ini kurang lebih selama 13 tahun. Di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Jadi total 23 tahun. Itu Al-Quran diturunkan Malaikat Jibril secara bertahap. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini, turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Seperti yang diterangkan dalam surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami Allah menurunkan Al-Quran itu dalam Lailatul Qadar. Itu Al-Quran seluruhnya diturunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Nah, malam Al-Qadar itu terdapat di dalam bulan Ramadan. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Di dalamnya ada Lailatul Qadar yang pahalanya dilipatkan 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Dan dalam Lailatul Qadar itu diturunkan kitab Al-Quran. Berarti Al-Quran diturunkan juga dalam bulan Ramadan. Faman maka barang siapa syahida yang menyaksikan minkum dari kamu sekalian asyahra pada bulan itu, bulan Ramadan, falyasumhu maka hendaklah puasa siapa orang hu pada bulan Ramadan. Nah, ini sebagai nasih dari ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Nasihnya faman syahida minkum syahra falyasum. Asalnya boleh memilih fidyah atau wa antasumu khairul lakum. Nah, itu ayat 184. Boleh fidyah atau berpuasa. Kalau puasa lebih baik. Nah, kemudian ayat itu mansuh setelah turun ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa menyaksikan bulan Ramadan, maksudnya menyaksikan bulan Ramadan itu ya masuk dalam bulan Ramadan. Disebut menyaksikan karena tanggal 1 Ramadan itu harus dilihat dari bulan. Berarti menyaksikan bulan masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, kalau dia menjumpai 1 Ramadan, maka wajib berpuasa. Tidak boleh lagi membayar fidyah. Nah, menentukan tanggal 1 Ramadan itu bisa dengan melihat bulan, atau juga bisa dengan hisab atau
perhitungan, perkiraan. Dua-duanya ada hadisnya. Waman dan barang siapa karena yang ada siapa orang maridon sakit, au ala safar atau atas perjalanan, fa'iddatun maka hitungan min ayyamin ukhor dari hari yang lain, beberapa hari yang lain. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan boleh tidak puasa, tapi wajib atasnya mengganti puasa sejumlah hari yang dia tinggalkan pada hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhor. Wajib dia mengganti hari puasa yang dia tinggalkan dengan hitungan hari yang sama pada hari yang lain. Maksudnya hari yang lain, hari-hari di luar bulan Ramadan. Karena kewajiban puasa itu 1 bulan penuh. Nah, kalau tidak mengerjakan sehari di bulan Ramadan, itu bisa diqadha di bulan yang lain. Dengan hitungan jumlah hari yang sama. Yuri itu menghendaki siapa Allah bikum pada kamu sekalian. Al-yusra pada kemudahan. Wala yuri itu dan tidak menghendaki siapa Allah bikum pada kalian al-usra pada kesulitan. Walitukmilu dan supaya menyempurnakan kamu sekalian al-iddata pada hitungan puasa. Walitukabbiru dan supaya mengagungkan kamu sekalian Allah pada Allah alama atas apa-apa hadakum yang memberi hidayah siapa Allah pada kamu sekalian. Wala'alakum dan supaya kamu sekalian tashkuruna bersyukur kamu sekalian. Allah menghendaki kamu mudah dan Allah tidak menghendaki kamu sulit. Jadi dengan adanya aturan bagi yang tidak bisa berpuasa pada beberapa hari di bulan Ramadan karena sakit atau karena dalam perjalanan, boleh diganti dengan hari-hari yang lain di luar Ramadan. Itu karena memang Allah menghendaki kemudahan bagimu. Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Di syariat itu dipermudah. Ya. Kalau memang karena sakit, karena bepergian, lalu tidak bisa berpuasa selama 7 hari katakan, ya Allah memberikan kemudahan, boleh diganti 7 hari juga puasa di luar Ramadan. Dan tidak ditentukan, ya, harus berturut-turut, tidak ada ketentuannya. Harus langsung dikerjakan dalam bulan Syawal, umpama, tidak ada ketentuannya. Bahkan seandainya dikerjakan setelah lewat Ramadan berikutnya, itu juga masih wajib. Masih wajib. Artinya tetap menjadi utang yang harus dibayar. Walaupun lewat Ramadan berikutnya. Ya hanya tentunya ya diusahakan jangan sampai melewati Ramadan berikutnya karena sudah datang kewajiban berikutnya. Tetapi seandainya terjadi ya tetap dia harus menyaur dan itu ya masih berlaku karena di sini tidak ditentukan hari itu batas waktunya sampai kapan, tidak ada ketentuan. Itulah kemudahan yang Allah berikan. Nah demikian itu tujuannya agar kamu tetap bisa menyempurnakan hitungan puasa, yaitu selama sebulan penuh, 30 hari atau 29 hari. Jadi boleh diganti puasa dengan hari yang sama, itu tujuannya agar tetap bisa menyempurnakan hitungan puasa Ramadan sebulan penuh. Walitukabirullah dan agar membaca takbir kalian Allah kepada Allah ala mahadakum atas apa-apa yang telah memberi hidayah siapa Allah pada kamu sekalian. Ini pada malam hari raya disunahkan untuk membaca takbir sebagai tanda syukur kepada Allah atas hidayah yang telah Allah berikan. Wala'alakum tashkurun. Wa idza sa'alaka dan ketika bertanya kepada engkau Muhammad, siapa ibadi beberapa hambaku,
anni dariku, fa ini maka jawablah Muhammad, fa ini maka sesungguhnya aku Allah qaribun dekat, ujibu mengabulkan aku Allah, dakwatad da'i pada doanya orang yang berdoa, idza da'ani ketika berdoa siapa orang kepadaku, falyastajibu hendaklah mengabulkan mereka, li bagiku, wal yu'minu dan hendaklah iman mereka, bi kepadaku, la'alahum agar mereka yarsuduna mendapat hidayah mereka. Ketika ada hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, jawablah bahwa aku dekat. Dekat itu ya pasti ada, tidak jauh. Aku Allah pasti ada. Nah, kepastian Allah itu dibuktikan uji budak watad da'i dadaan. Saya mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa. Itu sebagai bukti Allah dekat. Karena Allah pasti mengabulkan doanya orang yang berdoa. Maka hendaknya mereka berdoa, hendaknya mereka mengabulkan perintah-perintahku dan iman kepadaku. Ini imbal baliknya. Aku mengabulkan doa mereka, imbal baliknya hendaknya hamba-hambaku juga mengabulkan perintah-perintahku dan iman kepadaku, agar mereka mendapatkan petunjuk atau kebenaran. Tadi ayat 183. Jadi sebelum Nabi diwajibkan puasa Ramadan, itu Nabi sudah mewajibkan puasa dalam 1 bulan 3 hari. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi menemukan orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada hari Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi bertanya, orang Yahudi menjelaskan tanggal 10 Muharram itu adalah hari kemenangannya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menang melawan tukang sihir, juga ketika Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, sehingga Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Sehingga orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, kemudian hari itu juga Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa. Jadi orang yang saat itu belum makan pagi, maka langsung berpuasa. Sedangkan yang sudah makan tetap diwajibkan untuk berpuasa. Itu puasa hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Nah, jadi puasa wajib sebelum Ramadan adalah puasa 3 hari dalam sebulan, kemudian ditambah dengan puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Tapi setelah turun ayat 183 tersebut, maka puasa 3 bulan sehari dan hari Asyura itu dimansuh, tidak lagi menjadi puasa wajib. Yang wajib adalah puasa Ramadan, sedangkan puasa 3 hari sebulan dan Asyura hukumnya menjadi puasa sunnah. Kita lanjutkan. Uhilla lakum, telah dihalalkan lakum bagi kamu sekalian, Lailatul Siyam pada malam puasa, apa arrafat, jima atau kumpulnya suami istri, ila nisaikum pada istri kalian. Pada malam puasa dihalalkan bagi kalian untuk
menjima istri. Nah, ini merupakan nasih atau hukum pengganti dari ayat 183. Nah, kalau dalam ayat 183 diterangkan, kalian diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas umat sebelum kalian. Nah, puasa umat dulu itu pada malam hari tetap berpuasa. Jadi waktu buka hanya maghrib. Setelah masuk isya sudah wajib berpuasa lagi. Sudah waktunya puasa. Maka itu mansuh. Jadi yang dimansuh itu adalah kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, itu mansuh. Kalau kutiba alaikum asyam, itu tidak mansuh. Tapi yang dimansuh kama kutiba, puasa sebagaimana yang diwajibkan atas sebelum kamu. Nah, itu mansuh. Karena tidak sama cara atau peraturan syariat dalam ibadah puasanya tidak sama. Nasihnya ini, huna, adapun mereka, istri, libasun, selimut, lakum bagi kamu sekalian. Wa antum dan kamu sekalian, libasun adalah pakaian, lahuna, bagi mereka. Istri itu adalah selimut bagi suami, dan kamu, suami, adalah selimut atau pakaian bagi istri. Maka di malam hari diberi kesempatan untuk jima atau kumpul antara suami istri. Walaupun itu malam puasa. Jadi puasa itu mulainya setelah terbit fajar, yaitu setelah masuk waktu subuh. Nah, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan menahan dari segala perbuatan maksiat dari lahan-lahan sampai terbenam matahari atau sampai waktu maghrib. Sehingga malam harinya itu diperbolehkan makan, minum, dan jima. Alimah, mengetahui siapa Allah, anakum, sesungguhnya kamu sekalian, kuntum, ada kamu sekalian, takhtanuna, mengkhianati kamu sekalian, anfusakum, pada diri kamu sekalian, fataba, maka menerima taubat siapa Allah, alaikum, atas kamu sekalian, wa'afa, dan memaafkan siapa Allah, angkum, dari kamu sekalian. Allah mengetahui sebagian kamu ada yang berkhianat pada dirimu. Kemudian Allah menerima tobat atas kamu dan Allah memaafkan darimu. Jadi pada waktu peraturannya masih dilarang makan, minum, dan jima pada malam hari, atau sebelum diturunkannya ayat ini, sebelum mansuh, ada sebagian sahabat yang diam-diam menjima istrinya. Ya, termasuk diantaranya Umar bin Khattab. Itu pada malam hari ya, menjima istrinya. Nah, Allah tahu sebagian dari kalian itu ada yang berkhianat. Ya, termasuk Umar bin Khattab saat itu. Nah, kemudian Allah menerima taubatnya dan maafkan. Lalu Allah meringankan syariat atau peraturan tata cara berpuasa. Sekarang ya, sudah dihalalkan. Fal'ana, maka sekarang basyiruhuna, memberi, atau basyiruhuna itu ngelonilah kalian. Atau apa bahasa Indonesia yang ngeloni itu? Mengeloni,
menggauli, ya. Menggaulilah kalian pada mereka. Wabtagu, dan mencarilah kalian pada apa-apa kataba yang telah menulis, maksudnya menentukan siapa Allah, lakum bagi kamu sekalian. Nah sekarang jimaklah istri kalian. Nebasyiruhuna itu maksudnya menjimak. Ngeloni atau mempergauli maksudnya menjimak. Ini perintah tapi maksudnya memperbolehkan. Kalimat perintah tapi pengertiannya itu memperbolehkan. Sekarang kamu boleh untuk menjimak mereka, istri. Dan jangan lupa di dalam menjimak niatnya atau tujuannya supaya mencari anak atau berusaha mendapatkan anak yang telah Allah qadarkan kepada kamu. Ya. Niatnya berusaha untuk mendapatkan anak. Tetapi nanti tergantung pada qadarnya. Apakah Allah mengqadar punya anak atau tidak. Tetapi jima itu supaya diniati untuk mencari keturunan sesuai dengan apa yang Allah qadarkan. Wakulu, dan makanlah kalian, wasrobu, dan minumlah kalian. Hatta yatabayyana, sehingga jelas lakum bagi kamu sekalian apa al-khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, yaitu minal fajr, berupa terbitnya fajar. Summa atimu, kemudian menyempurnakanlah kamu sekalian asyam, pada puasa, ilal lail, sampai malam hari. Dan makanlah serta minumlah sampai jelas bagimu perbedaan benang putih dari benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Jadi menurut asbabun nuzul atau kisah sebab turunnya ayat ini, ya, yang diterangkan dalam hadis, pada awalnya kalimat minal fajri ini belum diturunkan. Jadi ayat itu berbunyi wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Silahkan kamu makan, minum sampai jelas perbedaannya benang putih dan benang hitam. Sehingga setelah turun ayat tersebut, ada sahabat yang mengikatkan benang putih dan benang hitam di jari jempol, di kedua jempol kakinya. Ada yang meletakkan benang putih dan benang hitam di bawah bantalnya. Kemudian sambil dia makan, minum, lalu memperhatikan benang putih dan benang hitam ini apakah warnanya sudah berbeda atau sudah kelihatan warnanya. Kalau masih gelap, ya, semua masih hitam warnanya, berarti masih boleh makan dan minum. Sampai fajar terbit, hampir atau sudah terbit matahari, baru terlihat bedanya. Ini benang putih, benang hitam. Sehingga mereka tetap makan minum, padahal sudah terbit fajar, bahkan sudah hampir atau sudah terbit matahari, setelah tampak bedanya benang putih dan benang hitam. Jadi mereka salah dalam menafsirkan ayat ini. Kemudian Allah menambah, menurunkan ayat ini dengan
tambahan minal fajr. Jadi minal fajr ini turunnya belakangan. Setelah ada beberapa sahabat yang salah dalam menafsirkan ayat itu. Baru Allah memberikan penjelasan yang dimaksud benang putih dan benang hitam itu adalah terbitnya fajar. Jadi itu kiasan. Benang putih maksudnya terangnya waktu siang. Benang hitam maksudnya gelapnya waktu malam. Berarti ayat itu kalau diartikan makan dan minumlah sampai hilangnya gelapnya malam dan datangnya terangnya siang. Khaitul abyad, benang putih itu terangnya siang. Khaitul aswad, benang hitam itu gelapnya malam. Jadi sampai hilangnya gelapnya malam, kemudian tampaknya terangnya siang. Yaitu minal fajr. Jadi minal fajr menjelaskan khaitul abyad minal khaitul aswad, yaitu minal fajr. Berarti sampai terbit fajar. Silahkan makan, silahkan minum sampai terbit fajar. Jadi berdasarkan ayat ini, puasa itu dimulai ketika terbit fajar. Itulah syariat yang diberlakukan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Suma atimmu, kemudian menyempurnakanlah kalian asyam pada puasa ilal lail sampai waktu malam. Mulai terbit fajar sampai masuknya waktu malam. Waktu malam itu adalah waktu terbenam matahari atau masuknya waktu maghrib. Nah, itulah waktu yang diwajibkan untuk berpuasa. Selama terbit fajar sampai maghrib itu harus menahan lapar, tidak makan, tidak minum, dan tidak jima. Kemudian juga menjauhi dari kemaksiatan-kemaksiatan. Itu arti ibadah puasa. Wala tubasyiruhuna, dan jangan mengumpuli kamu sekalian huna pada istri, wa antum dalam keadaan kamu sekalian akifun orang yang iktikaf fil masajid di dalam beberapa masjid. Kalian jangan mengumpuli istri ketika kalian dalam keadaan iktikaf di masjid. Maksudnya bagi orang yang sedang melakukan iktikaf di masjid, jangan iktikafnya itu diselingi pulang ke rumah lalu menjima istrinya di rumah. Jadi umpama niat iktikaf mulai jam 8 malam setelah sholat isya masuk ke masjid niat iktikaf. Nah, di tengah-tengah malam jangan pulang ke rumah lalu jima kemudian kembali lagi ke masjid meneruskan iktikafnya. Itu melupakan larangan dalam beriktikaf. Jadi itu hal yang dilarang bagi orang yang ibadah iktikaf. Jadi peraturan bagi orang yang iktikaf ya tidak boleh menyelingi ibadah iktikafnya dengan jima. Kalau emang sudah niat iktikaf, ya teruskan iktikaf di masjid, jangan diselingi dengan jima. Di jimaknya itu ya tetap di rumah, bukan kok jimaknya di masjid. Wala tubasyiruhuna itu ya pulang ke rumah lalu menjimak istri di rumah. Itu tidak boleh kalau memang niatnya iktikaf. Nah, kalau ada pertanyaan lah bagaimana
apakah iktikafnya tidak sah? Ya jawabnya tetap ibadah iktikafnya sah, tetap sah. Tetapi ini dilarang bagi orang yang memang niatnya ibadah iktikaf. Kalau dilanggar ya iktikafnya tetap sah. Umpama yang dia kerjakan awal sampai dia jima ya tetap sah, tidak berarti batal, tidak. Jadi tinggal ya kita saja dalam mengamalkan bagaimana. Tapi ini jelas dalam ayat ini bagi orang yang iktikaf dilarang untuk menjima istri, menyelingi ibadah iktikafnya. Walaupun tetap ibadahnya itu sah. Ini tidak membatalkan iktikafnya, hanya larangan bagi orang yang iktikaf. Tilka demikian itulah hududullah, peraturan-peraturan Allah, fala taqrabuha, jangan dekat-dekat kalian pada hudud, jangan kalian kerjakan. Jadi walaupun iktikafnya sah, tapi itu dilarang, ya jangan dikerjakan. Ya tetap iktikaf itu pokoknya bertempat di masjid, berapapun lamanya orang bertempat di masjid itu namanya iktikaf. Ya sah iktikafnya. Iktikaf 1 jam bisa, iktikaf 2 jam bisa, iktikaf 6 jam juga bisa, tergantung orang yang mengerjakan. Namanya ibadah iktikaf itu bertempat di masjid. Nah, dalam bulan Ramadan itu disunnahkan iktikaf dalam 10 malam yang terakhir. Ya kalau sempurnanya iktikaf ya mulai malam hari, mulai masuk malam hari sampai terbit fajar, itu namanya malam. Kalau mau sempurna ya itu saatnya iktikaf penuh 1 malam, itu kalau mau sempurna. Tapi kan dalam praktek terkadang masih ada kesibukan, tidak bisa sempurna. Kalau Nabi dulu memang tinggal di masjid, jadi selama 10 malam terakhir itu di masjid terus, tidak pulang. Makan ya di situ. Nah, kecuali kalau buang hajat keluar. Tapi menetap di masjid sehingga iktikafnya bisa sempurna dalam 10 malam terakhir. Itu kalau memang bisa mengerjakan demikian. Tapi seandainya tidak ya bisa dikerjakan katakan 8 jam dalam semalam itu. Nah, bagi yang niatnya iktikaf 8 jam, maka dilarang untuk di selasa iktikaf lalu menjima. Atau yang iktikaf 4 jam juga dilarang. Ini berlaku larangan. Itu hudud Allah sudah. Bagi orang iktikaf ya sunahnya demikian itu aturannya. Ya walaupun seandainya dilanggar ya tetap ibadah iktikafnya dapat pahala. Tetap, tapi dia melanggar hudud, dia melanggar larangan Allah. Demikianlah keadaannya. Jadi iktikaf sendiri itu sebenarnya ibadah sunnah. Iktikafnya ibadah sunnah. Tapi di dalam ibadah sunnah itu ada larangan. Nah, itulah hududullah. Nah, tentu kita harus memperhatikan adanya larangan itu. Nah, walaupun itu ibadah sunnah. Nah, demikianlah. Kadzalika demikianlah yubayyinu menjelaskan siapa Allah ayati ayat-ayatnya Allah. Linasi bagi manusia la'allahum agar mereka yattaqun bertakwa mereka. Wala ta'kulu dan jangan makan kalian amwalakum pada harta kalian. Bainakum di antara kalian bil batil dengan cara yang batal. Wa tudlu dan menarik kamu sekalian atau membawa kamu sekalian biha dengan harta ilal hukam pada beberapa juru hukum. Litakulu untuk memakan kalian. Fariqon pada sebagian min amwalinas dari harta manusia. Bil ismi dengan dosa. Wa antum sedangkan kalian ta'lamuna mengetahui kamu sekalian. Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batal. Maksudnya dengan cara yang haram. Nah, seperti menipu,
atau ya sengaja mengambil harta milik saudaranya dengan bukti-bukti palsu, dengan saksi-saksi palsu, dan dengan tipuan. Kemudian kamu mengajak lawan berperkaramu itu kepada juru hukum atau hakim untuk agar kamu mendapatkan keputusan dari hakim bisa memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara dosa dalam keadaan kamu mengetahuinya. Jadi ini larangan memakan harta orang lain dengan cara menipu, dengan saksi palsu, bukti palsu, kemudian membawanya ke hadapan hakim agar hakim menghukumi dia berhak atas sebagian harta orang lain tersebut yang dia peroleh dengan cara yang berdosa, yaitu menipu tadi, dan dia mengetahui bahwa sebenarnya itu bukan barang miliknya. Ini berat hukumnya. Dia mengambil harta orang lain dengan cara menipu, dan untuk menguatkan penipuannya, dia minta keputusan hukum dari hakim sehingga dia dapat memiliki harta orang lain berdasarkan keputusan hakim. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Jadi bermacam-macam cara orang mengambil harta saudaranya dengan cara yang dosa atau dengan cara yang batal, dengan cara yang tidak halal. Ada yang langsung mencuri, ada yang langsung dengan menipu. Nah, di sini adalah menipu lalu diajukan ke muka hakim, minta keputusan dari hakim untuk menguatkan bahwa barang itu adalah miliknya, padahal dia tahu itu milik orang lain. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.